A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Lalu Nabi mengatakan wal udhunani wazinahuma al-istima'. Jadi yang pertama mata berzina. Ya kan? Orang kalau kencan kan biasanya kan si cewek kan tersinggung kalau dia sudah tampil sebaik-baiknya nggak dibilang cantik. Kamu kok nggak perhatian sih sama dandananku? Tuh kan harus ngelihat. Nggak mungkin gondol basar terus kan, nggak mungkin gitu loh. Jadi ini udah masalah. Lalu zinanya telinga itu mendengar. Ada pacaran nggak ada rayu-rayuan, nggak ada hani-hanian, nggak ada cincinan, nggak ada yang-yangan, nggak mungkin lah. Pasti ada. Nggak ada manja-manjaan, pasti ada. Ada orang pacaran, ceweknya bilang, Assalamualaikum, yang kita mau ketemu di mana yang? Jam 7 ya? On time? Ya insya Allah kita ketemu. Ada yang bicara begitu? Tegas gitu? Nggak ada. Yang kita jadi ketemu nggak yang? Kan begitu biasanya. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Dan maka janganlah wanita-wanita merendahkan suaranya, melembut-lembutkan suaranya, mendayu-dayukan suaranya, sehingga hati laki-laki yang memiliki penyakit itu akan nafsu dengan dia. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan kalau mereka berbicara, berbicaralah dengan baik dan tegas. Ada cewek bicara tegas kalau pacaran? Enggak ada, dan enggak laku kalau begitu, enggak mau lah, subhanallah. Yang kita ketemu di PS jam 7, siap. Begitu ada bilang gitu ceweknya, ya kan enggak mungkin. Walaupun ceweknya polwan nggak akan bilang begitu. Siap dan nggak ada. Semua kan merayu, mendayu dan seterusnya. Dan itu semua zina. Mendengar itu nggak boleh. Kecuali kalau cewek antum begitu, antum tutup telinga gitu loh. Dan itu nggak mungkin juga diputusin sama dia di tempat, kan begitu. Maksud kamu apa sih? Jadi mendengar itu zina. Mendengar itu zina. Walisanu zinahumal kalam, dan wazinahul kalam, dan lisan ini zinanya rayuan, dan itu sudah kita sampaikan tadi, rayuan. Dan kalau boleh dikiaskan sekarang, jempol juga zina kan gitu. Kalau kita BBM-an atau WA-an itu kan pakai jempol, walaupun nggak ada dalam hadis Nabi SAW. Kirim simbol heart itu zina kalau kepada wanita yang bukan mahram, zina itu. Zina jempol begitu. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi gimana coba? Gimana pacaran yang Islam itu gimana coba? Tapi kalau saya salah mau diluruskan nanti. Mungkin ada konsep baru yang nggak akan kena semuanya, nanti bisa dipaparkan. Tapi saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan, wayadahu zinahuma al-batash, dan tangan zinanya itu menyentuh. Ada pacaran yang nggak gandengan tangan, nggak pelukan, nggak belai-belayan, nggak cabi-cabian, kan nggak ada. Semua bermain, hadirin sekalian. Semuanya. Bahkan tadi 90% oral seks sekarang. Walaupun tentu saja itu sensus dengan tidak mewakili semua anak muda, tapi biasa. Jadi hadirin yang dirahmati, nggak bisa. Gimana caranya? Semua jalan tanpa atau ngedate tanpa pegangan tangan susah sekarang. Warijlahu zina tazniyani wa zinahumal masyu, dan kaki itu berzina dan zinanya jalan. Ada pacaran nggak pernah jalan bareng, nggak pernah nonton, datangnya ke pengajian terus, nggak ada kan? Nggak pernah makan, nggak pernah candlelight, nggak pernah dinneran, nggak pernah lunch bareng. Nggak ada. Saya nggak tahu ada pacaran seperti itu ya. Pasti karena jalan bareng, jemput itu ngapel kan gitu. Itu
itu zina. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati menghayalkan, memikirkan. Ada pacaran nggak pernah mikirkan cowok atau ceweknya? Itu bukan pacaran, pasti kan kepikiran. Nggak pernah merindukan sang kekasih? Nggak mungkin, pasti merindukan, pasti memikirkan, pasti menghayalkan. Dan kata Nabi, zina hati. Dan anti klimaksnya adalah kemaluan, kata Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah tentang muda-mudi yang berdua-duaan. Terus yang namanya berdua-duaan, si cowok agresif jadinya, ajak zina, ceweknya risih, wanitanya udah teringat, mungkin awalnya khilaf, terus sekarang mikir ini dosa. Terus saya malu, mas. Ngapain malu? Oh, nggak ada yang ngelihat kita kecuali bintang-bintang yang di langit. Lalu apa kata wanita tersebut? Kalau bintang-bintang saja bisa ngelihat kita, gimana dengan pencipta bintang-bintang tersebut? Itu karena kalimat itu lahir dari lubuk hati si wanita. Itu laki-lakinya diem dan merubah planning dan rencananya, nggak jadi zina. Karena ilmunya tuh masuk ke hati.